Karena kan sayang DKI punya pemain-pemain yang potensial gitu kan Pak. Akhirnya sepak bola DKI ada di titik nadir. Hancur. PON aja tidak lolos. Hancur. PON saya kira-kira 3 bulan yang lalu saya bicara dengan Sekda DKI, dengan Pak PJ Gubernur sama Pak Sekda. Bagaimana performa sepak bola Jakarta? Hancur. Penyebabnya apa? Tidak ada struktur definitif dari Asprof. Loh kok bisa? PSSI tidak menghendaki adanya struktur definitif. 5 PLT. Asprof tidak ada. Prapon tidak lolos. Sudah berapa tahun? Hanya disuratin U17 kita juara. Sama di 13 kalau nggak salah. Itu harapan kami. Jadi kalau menurut Pak Gede sebenarnya selain menciptakan kompetisi yang berjenjang, pembinaan usia muda ini kan juga harus dilakukan secara komprehensif, baik itu taktik, fisik, mental maupun mungkin psikologis anak-anak muda ini kan Pak. Nah mungkin gimana tuh Pak melihatnya supaya pembinaan itu bisa berjalan dengan baik, berjenjang, dan semuanya bisa dilalui dengan positif gitu Pak. Jadi gini, PSSI itu punya kompetisi namanya Suratin. Lalu Asprof sama Askot seharusnya juga punya turunannya, punya kompetisi. Kalau punya Suratin juga, lalu Askot juga punya Suratin dalam level-level prakualifikasi di tingkat-tingkat kota, tingkat provinsi, dan itu digelar betul-betul, saya pikir sangat bagus. Di samping tentunya adanya turnamen-turnamen atau kompetisi yang diciptakan oleh Asprof, Askot, atau Askap sendiri, agar SSB Akademi bisa berjalan, berjenjang, memberikan kontribusi kepada lebih tinggi. Kota kepada provinsi, provinsi kepada nasional, nasional kepada federasi. Nah, tadi mungkin sedikit Pak, Pak Gede tadi juga bilang kan terkait infrastruktur yang ada untuk menunjang sebuah pembinaan. Nah mungkin melihatnya Pak Gede melihatnya seperti apa sih infrastruktur yang ada di tim-tim kita gitu Pak, di kompetisi yang ada di Liga 1 kan, karena kan ada klub licensing kan Pak yang harus menjadi acuan untuk bisa. Kalau saya sih di Indonesia belum sempurna. Tapi kalau kita bilang di setiap kota ada stadion, yes. Belum sempurna, tapi di setiap kota pasti kita punya stadion. Sejak peristiwa Kanjuruhan, pemerintah Republik Indonesia juga membenahi. Ini mungkin harapan insan bola Indonesia, merupakan titik awal kepedulian pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur. Karena dengan keikutsertaan pemerintah menyiapkan infrastruktur, maka kompetisi akan berjalan, pemain-pemain bagus akan bermunculan, liga akan berjalan dengan bagus, kontribusi kepada timnas juga akan lebih banyak pemain yang dipilih. Jadi infrastruktur sangat penting, tapi kalau Anda bilang sekarang pemerintah memang masih di level-level yang kota besar. Ya. Harus ada kepedulian dari sektor swasta, membantu pemerintah, membantu klub untuk menyiapkan infrastruktur. Minimal ada lapangan buat SSB Akademi untuk berlatih. Muncul diambil oleh klub. Baru klub mempergunakan pemain tersebut. Kalau infrastruktur kurang, saya pikir. Contohnya mungkin yang salah satu yang dilakukan Pak Gede kan. Apa aja Pak, jadi Pak sekarang lagi dibangun Pak infrastrukturnya semakin banyak, semakin banyak juga kesempatan kita buat bisa main bola karena Pak Gede udah nyiapkan lahan. Saya udah merasakan ya, saya punya lapangan sepak bola di Cilacap. Di Cilacap sudah muncul pemain-pemain bagus yang bisa main di Singapura, di Singakap juara. Lalu di Jogja kita juga sudah siapkan lapangan. Lalu di Bandung lapangan 2 udah kita siapkan, SSB Akademi akan kita buka. Di Jakarta kita udah punya 2 lapangan. Sebentar lagi kita juga akan menyiapkan 3 lapangan. Jadi 2 lapangan sintetis sudah 5 tahun, 2 lapangan rumput natural grass ini insya Allah 2 bulan lagi akan tersedia di tengah kota. 1 lapangan untuk yang artificial akan kita bangun. Mungkin bulan depan sudah kita operasikan di Halim, di Klub Persada. Jadi kita ada sekitar 11. Masa dari 11 lapangan tersebut tidak muncul pemain-pemain berbakat ya, dari kami.
Kalau dari kami tidak bisa, kami setiap 3 bulan bikin kompetisi, bikin turnamen. Dari hasil turnamen tersebut pasti akan muncul pemain-pemain. Kami paksakan rutin 3 bulan sekali kita bikin turnamen. Sekarang kita bikin turnamen di Cilacap, itu untuk usia 13, 15, 17 untuk DIY Jawa Tengah. Insya Allah lancar. Di Jakarta, akhir bulan ini kita bikin U13. Juli, Agustus mungkin kita bikin 13, 15, 17. Kita puter terus. Dari Jabodetabek kemarin banyak teman-teman dari Cirebon, Cilacap juga datang. Oke, Pak Gede luar biasa bincang-bincang yang sangat luar biasa Pak. Di hari ini mungkin terakhir mungkin Pak closing statement dulu Pak dari Pak Gede apa Pak untuk perbaikan sepak bola kita mungkin Pak. Terima kasih untuk federasi, untuk LIB, untuk owners klub. Tolong jangan tutup kuping Anda. Jangan sungkan-sungkan membuka hati untuk menerima kritik dari insan bola Indonesia. Karena banyak orang pinter-pinter yang punya kepedulian terhadap bola, terutama di komunitas rembuk sepak bola Indonesia nasional. Itu saya banyak mendengar, banyak membaca, waduh, statement-statement yang sangat bagus, yang kalau dibaca oleh federasi, dibaca oleh LIB, dibaca oleh owner, itu minimal mengurangi beban mereka. Waduh, top. Bisa dijadiin sekali. Referensi tuh, Nah, RSN tuh. Makanya saya mohon agar semua pengurus yang ada di federasi, LIB, owners club, buka hati Anda, dengarkan masyarakat Indonesia, masyarakat bola khususnya, apa yang dikehendakin oleh mereka. Jangan pakai kewenangan Anda untuk memaksakan diri bahwa Anda yang berkuasa, jadi masyarakat tidak perlu bicara. Sama dengan tirani. Indonesia, pasar bola yang sangat besar. Kebersamaan, saya harapkan itu dinomorsatukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede atas bincang-bincangnya di episode kita kali ini. Semoga kritik dan masukannya juga memberikan kontribusi dan perbaikan bagi sepak bola di tanah air. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Gede. Ya oke pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama chairman dari PSF Group, Pak Gede Widiade. Akhir kata saya Faisal Kreb pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News Channel.